Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fatur Ramadan atas NPM 23403014. Nama saya Yitro Tobiang, NPM 2340303027. Nama saya Aryo Gibran dengan NPM 2340303028. Kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan tugas pengantar mesin kami dengan bab tekanan dan gaya apung. Ya, tekanan dan gaya apung yang dikenal sebagai gaya apung dan tarikan dan juga gaya angkat muncul ketika gaya fluida yang berinteraksi dengan struktur padat atau kendaraan. Dibahas pada bagian 6.6 dan 6.7, gaya tarik dan angkat timbul ketika gerakan relatif antara zat cair dan benda padat. Kendaraan dapat bergerak melalui fluida seperti pesawat bergerak di udara, mobil bergerak di jalanan, dan juga fluida dapat mengalir di sekitar struktur seperti hembusan angin yang menimpa gedung pencakar langit. Namun gaya antar fluida dan benda padat dapat muncul meskipun tidak ada gerak relatif. Gaya yang timbul ketika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair dalam gaya apung, dan gaya ini berhubungan dengan benda zat cair yang dipindahkan. Berat suatu kuantitas fluida ditentukan oleh densitasnya, yaitu P huruf kecil karakter Yunani Rho, dan volumenya. Tabel 6.1 mencantumkan nilai densitas beberapa gas dan cairan dalam SI dan USCS. Berat volume V fluida dinyatakan dengan persamaan W sama dengan half. Halfnya itu V ujungnya, di mana G adalah konstanta percepatan gravitasi yang nilainya 9,81 meter per sekon atau 32, ft per s kuadrat. Agar persamaan ini konsisten secara dimensi di USCS, P harus memiliki satuan slope dalam kurung bukan pound massa per satuan volume. Saat Anda berenang ke dalam dasar kolam atau melakukan perjalanan di pegunungan, tekanan di air atau udara di sekitar Anda berubah dan telinga Anda meletus saat menyesuaikan diri dengan naik atau turunnya tekanan. Berdasarkan pengalaman kami, tekanan dalam zat cair atau gas meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Mengacu pada gelas kimia zat cair pada gambar 6.11, perbedaan tekanan P antara kadar 0 dan 1 timbul karena adanya berat zat cair di dalamnya dengan dua level terpisah. Berdasarkan kedalaman H, berat kolom zat cair adalah W sama dengan PGAH, di mana AH adalah volume tertutup. Dengan menggunakan diagram benda bebas pada gambar 6.11, keseimbangan gaya, kesetimbangan kolom cairan menunjukkan bahwa tekanan pada kedalaman 1 adalah P1 sama dengan P0 ditambah PGH. Tekanan meningkat berbanding lurus dengan kedalaman dan kepadatan fluida. Mirip dengan tegangan pada bab 5, tekanan mempunyai dimensi gaya persatuan luas. Dalam satuan internasional, satuan tekanan adalah Pascal, yang diambil dari nama ilmuwan dan filsuf abad ke-17 Blaise Pascal, yang melakukan eksperimen kimia yang melibatkan udara dan gas lainnya, seperti tercantum dalam tabel 3.5. Dimensi turunan PSI sama dengan pound per inci dan umumnya digunakan untuk tekanan dalam USCS. Begitu juga dengan satuan atmosfer. Tabel 6.2 menjadikan faktor konversi antar satuan konvensional ini. Pada baris pertama tabel, misalnya kita melihat bahwa Pascal berhubungan dengan dimensi lainnya sebagai berikut. Ketika kapal berlabuh di pelabuhan dan balon udara melayang di atas tanah, mereka terkena gaya apung yang diciptakan oleh cairan di sekitarnya, seperti terlihat pada gambar 6.12 ketika kapal selam tenggelam dan mengapung dengan stabil. Kedalaman gaya total di atasnya adalah 0 karena gaya apung ke atas menyeimbangkan berat kapal selam. Gaya apung F sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh suatu benda menurut persamaan. Objek FB fluid, yaitu yang di atas kapal selam itu, di mana P mewakili massa jenis fluida dan V adalah volume fluida yang dipindahkan oleh benda. Secara historis, hasil ini dikaitkan dengan Archimedes, seorang matematikawan dan penemu
Nami yang dikatakan telah mengungkap penipuan dan pembuatan mahkota emas yang ditugaskan oleh Raja Hiros ke yang kedua. Raja curiga ada oknum tukang emas yang menggantikan sebagian emas mahkota dengan perak. Archimedes pun menyadari bahwa prinsip yang terkandung dalam persamaan 6.5 yang digambar di atas dapat digunakan untuk menentukan apakah mahkota dihasilkan dari emas murni atau paduan dari emas dan perak yang kurang padat dan kurang berharga. Kita lihat dalam soal P6.9. Ya, dalam contoh 6.4 di sini disebutkan diagram badan laras dan tunjukkan di atasnya bahwa kita telah memilih ke atas sebagai arah positif. Gaya apung sebanding dengan massa jenis air laut, yaitu 1,99 slug per ft kubik pada tabel 6.1. Larutan, karena berat laras diberikan, pertama-tama kita akan menghitung besarnya gaya apung dengan menerapkan persamaan 6.5. Volume laras dikonversikan ke satuan fd kubik yang konsisten secara dimensi dengan menggunakan faktor konversi pada tabel 3.5, di mana kita telah menggunakan definisi PON dari persamaan 3.3 dengan mengacu pada diagram benda bebas dan konvensi tanda positif yang ditujukan padanya, maka menjadi keseimbangan gaya kesetimbangan untuk laras. FB kurang T dikurang W sama dengan 0 yang kami selesaikan untuk ketegangan kabel. Diskusi. Bagi Hiu, ia merasakan tegangan kabel yang merupakan perbedaan antara gaya apung dan berat laras. Jika berat laras sama dengan F, maka tegangan kabel akan menjadi 0. Dalam hal ini, larasnya akan memiliki daya apung netral dan Hiu harus bekerja lebih sedikit untuk menarik larasnya. Ya, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.